A few moments later. Hello dear friends, welcome back to my little vlog. Iya, pernah nggak sih kalian nonton film super keren banget, terus mikir, wah gimana ya proses di balik layar film ini sampai bisa sehebat itu? Nah, pas banget nih, karena aku mau sharing materi yang baru aja kemarin dibahas sama kelompok 2 di kelas teknik produksi film. Judulnya adalah Ruang Kreatif di Balik Layar. Jadi, bukan cuma nonton biasa, tapi film itu hasil kerja sama banyak banget orang dengan peran yang berbeda-beda. Dan percaya deh, di balik layar jauh lebih seru daripada yang kita lihat di layar. Nah, di presentasi kemarin, kelompok 2 itu ngejelasin bahwa tim produksi film itu rame banget. Ada produser yang ngurus dana dan izin, ada sutradara yang jadi pengarah kreatif, lalu ada penulis naskah, sinematografer, ada art director, editor, sound designer, dan masih banyak lagi. Bayangin aja, kalau salah satu divisi nggak sinkron, film bisa kehilangan kualitas sinematiknya. Jadi bener-bener teamwork banget. Nah, sekarang lanjut ke part yang paling bikin aku terkesan di materi kemarin, yaitu ada unsur teknik film. Ada 4 yang utama itu mix and scan, sinematografi, editing, dan suara. Kalau misalkan mix and scan itu semua yang kelihatan di layar, kayak setnya, pencahayaan, kostum, properti, sampai gerak aktor. Misalnya nih ya, lampu redup bisa bikin suasana jadi tegang, sementara warna yang cerah itu bisa bikin happy vibes. Lanjut ada sinematografi alias menulis dengan gambar bergerak. Di sini kameramen atau DOP punya tugas penting banget, kayak milih genre, abis itu lensa kameranya, sampai gerak kamera. Contohnya, kalau ambil Low Angel, tokohnya tuh kelihatan gagah banget. Terus ada editing, kayak potongan-potongan gambar yang disusun, jadi ceritanya itu rapi. Kalau editingnya berantakan, penonton kan jadi bisa bingung. Lanjut ke suara, mulai dari dialog, musik, efek suara, sampai ambience. Bayangin aja nih ya, nonton film horor, tapi sound efeknya itu gak ada. Pasti sepi banget kan, gak ada suara-suara yang bikin kita deg-degan gimana gitu. Nih, yang bikin menariknya lagi ya, kelompok 2 kemarin juga ngasih contoh gimana kalau semisal unsur-unsur ini gak sinkron. Misalnya, mix and scan-nya tuh udah keren, tapi sinematografinya tuh asal. Ya jadinya visualnya malah ganggu kan? Atau editingnya oke, tapi sound desainnya tuh jelek. Film bisa kelihatan malah gak ada feel-nya kan? Jadi kesimpulannya, film itu lahir dari ruang kreatif di balik layar yang penuh kerjasama, detail, dan dedikasi. Kemarin pas kelas, aku jadi makin respect sama orang-orang di balik film yang kita tonton. Mereka kerja keras banget biar kita bisa ngerasain cerita dan emosi lewat layar. Terus siapa tahu setelah tahu ini, kalian jadi kepikiran buat nyoba masuk ke dunia film juga. Entah itu bikin film pendek bareng teman, belajar edit video, atau sekedar eksplorasi sinematografi aja. Karena dunia film itu ternyata luas banget dan selalu butuh ide-ide baru. Nah, kalau menurut aku pribadi, selain dengan pembahasan dari kelompok 2 kemarin, jadi makin kebuka banget wawasan bahwa film itu nggak bisa cuma dinilai dari acting aktornya aja. Ternyata ada ruang kreatif yang luar biasa di balik layar tersebut. Mulai dari yang mikirin set, pencahayaan, sampai yang ngulik suara. Semua detail kecil itu tuh yang saling nyambung buat bikin penonton bisa larut ke dalam cerita tersebut. Jujur aja nih ya, aku jadi makin tambah respect sama film yang sebelumnya mungkin aku anggap biasa aja. Ternyata bikin film itu tuh ribet, gak segampang apa yang terlihat gitu. Dan kerja timnya juga luar biasa solid banget. Jadi kedepannya aku pengen banget lebih ngulik, minimal kayak coba belajar dasar editing atau sinematografi. Jadi bisa ngerti rasanya jadi bagian dari tim kreatif di balik layarnya kayak seperti apa. Oke deh,
Mungkin itu aja sharing seru dari pembahasan kelompok 2. Oh iya, kemarin kita juga sempat ngulik tentang trailernya film Bolehkah Saja Aku Menangis. Itu keren banget. Terima kasih kelompok 2. Jadi next time aku bakal nonton film yang seru-seru lagi. Coba deh terus kalian pikirin siapa aja orang-orang kreatif di balik layar yang bikin karya itu hidup di balik film tersebut. Oke, see you di vlog selanjutnya. Bye-bye.